Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Bertemu lagi dengan Bu Wiwin dalam video pembelajaran tematik kelas 6. Kali ini kita akan membahas tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1. Keteraturan yang menakjubkan. Muatan IPA mengenal tata surya. Nah, sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Bu Guru mau bertanya nih. Siapa yang di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi seorang astronot? Yang bisa menjelajah angkasa luar dan melihat benda-benda langit serta fenomena alam yang terjadi. Pasti ada ya. Nah, bagaimana cara mewujudkan cita-cita itu? Dengan rajin dan tekun belajar dimulai dari sekarang, insya Allah cita-cita kalian akan bisa terwujud. Pelajaran kita hari ini ada hubungannya loh dengan tugas seorang astronot atau ahli astronomi, yaitu mempelajari segala sesuatu tentang angkasa luar. Baiklah, kita mulai saja ya. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tentang apa itu matahari dan planet dan apa ciri-ciri dari masing-masing planet dalam tata surya. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Matahari tergolong bintang karena dapat menghasilkan cahaya sendiri. Cahaya tersebut berasal dari energi panas yang dipancarkannya. Energi panas matahari dihasilkan dari reaksi nuklir di bagian inti yang bersuhu 15 derajat Celcius. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api matahari yang merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari bisa mencapai 5.800 derajat Celcius. Oleh karena itu, matahari tampak seperti bola pijar di langit. Matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Sedangkan jarak matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Matahari tersusun atas 69,5% gas hidrogen, 28% helium, serta karbon, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya.
Matahari berotasi sempurna pada porosnya dengan waktu 25 hari. Lapisan terluar matahari disebut korona yang akan terlihat jelas ketika terjadi gerhana matahari total. Di bawah korona terdapat kromosfer, fotosfer, zona konveksi, zona radiasi, dan inti matahari. Sementara itu, prominensa merupakan gas panas yang menyembur keluar. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Cahaya dan panas yang dipancarkan matahari inilah yang merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk di bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di bumi akan membeku. Tetapi jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Nah, bagaimana anak-anak sudah jelaskan tentang seluk-beluk matahari dan juga peranannya bagi kehidupan di bumi. Sekarang kita akan mengenal tentang nama-nama planet dan juga ciri-ciri planet di dalam tata surya kita. Planet apa yang terdekat dengan matahari? Planet ini bernama Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Planet berikutnya adalah Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Planet ketiga adalah Bumi, yang disebut sebagai planet biru. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas matahari sehingga tidak terbakar. Planet selanjutnya yaitu Mars atau planet keempat. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai bumi. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol, karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibanding bumi. Planet kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai lebih kurang minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Planet keenam dalam sistem tata surya adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggembung.
Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding Bumi, yang hanya memiliki satu. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Planet Uranus merupakan planet ketujuh dalam sistem tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Nah, demikianlah penjelasan tentang ciri-ciri dan karakteristik dari planet-planet dalam tata surya. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat tabel di berikut ini ya. Tentang massa, garis tengah, jarak terhadap matahari, periode rotasi maupun periode revolusi dari masing-masing planet. Selanjutnya, planet di dalam tata surya dibagi menjadi dua golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas, beku, dan debu. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang tata surya, yaitu matahari sebagai pusat tata surya dan 8 planet yang mengelilinginya. Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Nah, coba kalian kerjakan 2 pertanyaan berikut ini ya. Yaitu yang pertama, urutkan planet di dalam tata surya dari yang terdekat hingga terjauh dari matahari. Kemudian, yang kedua, urutkan planet dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ke buku guru ya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini tentang tata surya. Semoga kalian bisa memahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya yang masih akan membahas tentang benda-benda langit dalam tata surya. Guru akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.